Karena kita harus benar-benar sungguh-sungguh karena kan ya namanya juga usaha ya. Kita kan modalnya modal sendiri gitu kan. Kita juga ada pegawai ya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Assalamualaikum Sobat Ngasus, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Yo, apa kabar Rek? Asia Live Entertainment sekarang lagi ada di Surabaya. Senang sekali saya Dinda Adistra bisa gabung di Ngasus, ngopi, tapi serius. Di masa pandemi kayak sekarang ini pastinya ada banyak sekali yang merasakan dampak dari menurunnya pendapatan ekonomi, tapi nggak sedikit juga yang mulai membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu wanita yang cantik banget dan pastinya menginspirasi. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Ayu Mega, apa kabar? Halo Mbak Nindi, Aduh, baik. senang banget. Sehat ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sibuk apa nih Mbak Ayumi? Masih sama sih dengan teman-teman pengusaha yang lain ya. Kita masih sibuk bergelut dengan usaha kita yang kita jalani sekarang. Oh, kalau boleh tahu sebenarnya Mbak Ayu Mega ini usahanya di bidang apa sih? Kebetulan kalau saya ini di fashion ya, poinnya di fashion. Jadi lebih ke, dan kita mengembangkan materialnya dari lokal. Kita pakai bahan dasarnya, kita pakai batik. Oh, sangat Indonesia sekali. Betul Ya, sekali. cantik, mencintai negara Indonesia pastinya. Tapi kalau boleh tahu apa nih latar belakang yang membuat Mbak Ayu Mega ini ingin memulai bisnis batik? Karena kan sekarang kalau dilihat dari persaingan bisnis yang jualan batik itu kan banyak banget. Betul sekali. Gitu kan. Nah, diceritain dong. Mungkin pada mau tahu juga gitu kan, kenapa sih akhirnya memilih batik untuk menjadi usaha yang diarungi sama Mbak Ayu Mega? Sebenarnya kalau batik sih lebih ke identik Indonesia ya, satu. Yang kedua, kalau kita bicara kompetisi untuk bisnis batik sendiri di luar sana pasti luar biasa. Yang membedakan adalah desain atau dari fashion itu sendiri. Jadi kita punya identifikasi di desain yang kita desain sendiri. Jadi memang bukan kita tiru, tapi memang kita create sendiri. Jadi di situ. Jadi custom ya. Misalnya nih saya mesen sama Mbak Ayu Mega ya. Kalau boleh tahu nama batiknya apa nih? Batikan. Nah, saya mesen di batikan gitu Mbak Ayu. Terus tiba-tiba saya pengen dengan desain yang saya mau gitu. Saya nggak bisa nih kalau modelnya kayak gini karena saya akan kelihatan lebih gendut gitu misalnya. Itu bisa ya? Bisa banget. Jadi kita memang kita tanya dulu kebutuhan customer, kemudian juga memang mereka keinginannya seperti apa. Karena kan kita custom ya. Jadi kita harus menyesuaikan customer itu cocoknya seperti apa, termasuk juga pemilihan bahan dan juga warna. Jadi nggak bisa dibilang kalau di batikan Indonesia itu kita tidak sama dengan batik yang lain atau mungkin desain yang kita buat tidak akan ada yang ngembarin kayak gitu sih. Tapi mulai bisnis atau profesi ini saya dengar kan Mbak Ayu Mega dulu awalnya juga berangkat dari seorang karyawan. Betul. Apa sih kira-kira yang mendasari Mbak Ayu Mega akhirnya memutuskan untuk saya berhenti aja deh dari karyawan, saya mau usaha aja deh gitu? Sebenarnya lebih ke kebebasan waktu ya yang pertama, dan yang kedua juga pasti lebih ke kebebasan ekonomi pasti. Nah, ini kan lagi pandemi corona nih. Semua orang pasti merasakan gimana susahnya berjualan gitu kan ya. Nah, gimana cara Mbak Ayu Mega sendiri bersama dengan tim untuk memasarkan dan mempromosikan dagangannya? Sebenarnya kita mengikuti teknologi juga ya, seperti kita ada beberapa marketplace yang kita buat, yang kita ikutin, dan yang kedua juga kita mengikuti tren dalam arti karena memang pandemi ini sekarang kita butuhnya masker, kita inovasi ke sana, seperti itu. Dan juga pandemi ini juga banyak beberapa teman-teman kan yang kesulitan ekonomi atau mungkin di PHK di perusahaannya, kita mencoba untuk membantu mereka melalui lapangan kerja yang kita ciptakan. Wah, gitu keren sih. banget. Ini kalau boleh tahu udah berapa tahun sih Mbak Ayu Mega menjalankan bisnis batikan? Kalau batikan sendiri, alhamdulillah sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Baru sih ya. Selama 3 tahun itu tadi sudah ada berapa karyawan atau berapa tim yang membantu Mbak Ayu Mega dalam
memasarkan batikan ini? Sebenarnya kalau batikan ini kita lebih fokus perbanyak di orang produksi ya, atau jahit. Sementara sih kita ada 5 untuk orang jahit, termasuk ya untuk yang potong atau apa itu ada orang 5. Dan yang lebihnya kita ada marketing sama juga ada orang bagian admin atau keuangan seperti itu. Jadi total ada berapa orang tuh? Ada 8. 8 orang. Betul. Luar biasa. Dari awalnya karyawan memutuskan untuk buka lapangan pekerjaan, mempekerjakan 8 orang. Termasuk yang dibawa ke sini ya. Iya betul. Jadi ternyata Mbak Ayu Mega juga membawa asisten ke sini ya. Nah, ini pasang target juga nggak sih Mbak Ayumi? Misalnya dalam 1 bulan itu harus terjual berapa pasang baju kah atau berapa piece baju gitu? Target sih pasti ada ya. Namanya kita usaha. Pastikan kita hitung biaya operasional yang harus kita tutup setiap bulan. Betul. Iya. Jadi kalau untuk berapa baju, karena kebetulan kita main di quality ya, jadi bukan main di quantity, karena kan kita custom seperti itu. Jadi kita kalau bicara target atau ya paling enggak harus operasional itu harus kita sampai gitu. Betul. Setelah itu kita fokus ke omset, seperti profit seperti itu. Jadi rata-rata tiap bulannya bisa menjual berapa banyak baju nih Mbak Ayumi? Karena kebetulan juga pandemi saat ini bukan hanya masker juga ya. Pandemi pun ternyata banyak juga customer kita atau pelanggan batikan Indonesia tuh yang menikah. Karena kita custom kebaya, kita juga bisa untuk gaun atau kebaya ya. Baju pernikahan bisa Baju berarti pernikahan ya? bisa juga. Luar biasa, paket lengkap ya, segala macam bisa pesan di batikan. Iya. Dan pastinya kalau kita melihat dari orang berwirausaha gitu kan, nggak mungkin semuanya itu berjalan yang lancar-lancar aja, mulus-mulus aja. Betul. Gitu. Nah, Mbak Ayu Mega boleh dong ceritain sedikit kendala apa sih yang pernah ditemui selama 3 tahun ini? Untuk yang nggak mulus ya. Sebenarnya banyak sih karena awal buka usaha kan kita bicara kompetitor di luar tuh banyak banget ya. Jadi kita pertama harus grab market sesuai dengan segmen market kita. Di situ kita juga merasa menyesuaikan. Aduh, gimana ya kita main kualitas. Tapi sementara di luar sana tuh banyak banget yang keluarin produk atau buat produk tapi dengan harga yang lebih rendah daripada kita. Nah di situ kita merasa untuk apa ya, saingannya cukup berat gitu lah. Tapi jadi ya persaingan bisnis juga ya. Padahal secara kualitas kan pasti jauh berbeda gitu. Iya, kualitas jauh berbeda. Tapi karena banyak banget yang pengen dan bisnis batik itu sendiri, atau mungkin mereka reseller atau ambil langsung dari market gitu, kita jadi saingannya itu yang berat di situ. Tapi kalau sekarang ini kan karena orang tuh banyak yang memanfaatkan the power of social media. Betul. Of course, pasti batikan juga mempromosikan barang-barangnya, produk-produknya di sosial media juga. Gitu kan. Pernah nggak sih Mbak Ayu Mega terpikir untuk mengendorse misalnya artis kah atau selebgram kah gitu? Kalau kebetulan di Surabaya ini selebgram atau influencernya kan cukup besar dan banyak ya. Sementara sih kita pakai itu Mbak Nindi. Jadi kita selebgram lokal dulu ya. Selebgram lokal. Karena kan segmennya kita Surabaya. Meski customer dari batikan Indonesia ini alhamdulillah sudah sampai di luar Surabaya. Jadi justru kota-kota atau di luar Pulau Jawa sendiri kita udah punya gitu loh. Pernah dan bahkan ada kendala nggak sih Mbak? Karena mengendorse selebgram itu, kemudian mereka entah terlambat untuk menguploadnya kah atau segala macam gitu. Alhamdulillah sih so far ya selebgram atau influencer Surabaya atau mungkin tokoh masyarakat Surabaya itu sangat ini sih corporate banget, jadi sangat baik banget. Jadi nggak ada yang sampai telat terlambat atau post gitu, itu nggak. Malah mereka support. Apalagi nih yang bisa kita kerjasamakan kayak gitu-gitu. Karena kan kita juga brand lokal ya, kita bantu UKM juga, ekonomi juga kayak gitu. Jadi mereka malah tanya, apalagi yang bisa kita bantu kayak gitu. Luar biasa ya. Mungkin ini juga salah satu the power of Mbak Ayu Meganya sendiri gitu kan. Karena jaringannya pasti juga sangat luas. Amin. Teman-temannya banyak banget gitu kan ya. Cakep lah pokoknya. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang beberapa kendala ketika berjualan batikan gitu ya. Karena melihat juga banyak sekali persaingan bisnis batik di Indonesia maupun dimanapun lah pastinya ya. Boleh nggak sih cerita sedikit tentang suka dukanya nih dalam menjalankan bisnis atau sebagai profesinya Mbak Ayumi yang saat ini juga sangat banyak sekali gitu. Iya, banyak saingannya ya.
Kalau sukanya sih ya pasti kita bangga ya pakai kain dan batik dari Indonesia tuh sangat bangga dan alhamdulillah customer kita juga yang dari luar negeri tuh ada permintaan gitu luar custom biasa. kebaya karena kan kebaya dan batik sendiri itu kan khas Indonesia. Itu yang buat kita bangga. Apalagi waktu acara-acara penting atau semua acara lah sekarang kan mayoritas pakai batik ya. Betul. Yang membedakan adalah kualitas dan juga desainnya itu sendiri yang membuat kualitasnya itu berbeda seperti Betul. itu. Tapi kalau kita bicara dukanya banyak banget. Apalagi kalau lagi pandemi gini ya kita sama pengusaha ya hanya bisa untuk saling berusaha dan juga saling support sih. Duka yang paling terasa deh apa nih Mbak Ayumi? Paling duka paling terasa ya customer mungkin ada yang lama bayar ya mungkin ya. Waduh, Iya kalau itu kan, sih kita- sedih banget sebenarnya ya. karena Dia nggak ngerti gimana kita harus beli modalnya, Iya. ongkos jahitnya dan lain Betul sebagainya. banget. Jadi kayak aduh customer yang mungkin karena kita udah deket kayak teman sendiri gitu ya. Kadang-kadang bayarnya tuh lama gitu. Jadi kayak kita buat muternya sendiri karena kan kita beli bahan terus juga bayar pegawai itu kan lumayan karena kita usaha sendiri gitu loh. Betul. Jadi ya dukanya di situ. Cuman mungkin sukanya juga karena Mbak Ayu Mega sendiri pasti seneng kan dengan dunia fashion gitu ya. Jadi ya menjalankan bisnis ini dengan happy-happy aja gitu pastinya Happy. ya. Karena hobi juga ya kita kayak ngedandanin orang supaya mereka tuh kelihatan stylish gitu kan, kelihatan eye-catching, matching dengan misalnya mau pernikahan atau mungkin kemeja batik cowok untuk mereka biasa kerja atau aktivitas gitu-gitu tuh kita jadi bangga sendiri itu karya Betul. kita gitu lah. Strateginya apa sih Mbak Ayumi? Ini kalau misalnya harus ngelihat, aduh pesaing bisnisnya banyak, di masa pandemi kayak gini juga kayaknya, aduh susah banget. Nggak mungkin dong kita cuma ngandelin sosial media doang gitu betul, kan. Ada betul. strategi lain nggak nih Mbak Ayu Mega? Kalau strategi sih saat ini ya selain kita usaha dan doa pasti ya kita juga memperluas networking sih itu yang paling penting karena kan kita masih brand lokal yang kita perlu mengedukasi dan memperkenalkan itu keluar dari Surabaya. Jadi sementara ini kita memperluas networking dan build trust atau kita membangun kepercayaan itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita bicara kita jual produk A dengan kualitas A tapi ternyata ketika kita sudah jadi barangnya nih tidak sesuai dengan price yang kita keluarkan seperti Oh itu. iya benar, of course jangan sampai customer itu jadi merasa kecewa karena dia sudah apa ya pay for nothing gitu akhirnya Yes. kan saya bayar mahal tapi kualitasnya nggak bagus itu Yes. sangat dihindari sekali Betul, ya. betul. Menjadi salah satu strategi juga untuk batikan supaya tetap dipercaya oleh customer. Betul Luar biasa sekali. Nah dalam menjalankan pandemi ini dalam menjalankan bisnis selama pandemi ini Mbak Ayu Mega ada nggak sih protokol yang berbeda dalam mungkin mengerjakan pesanan-pesanannya customer gitu kan? Apakah ada protokol kesehatan yang berbeda dari sebelumnya gitu? Karena kan karyawannya ada 8 orang nih, betul. tiap hari harus berinteraksi, ada yang menjahit, ada yang finance dan lain sebagainya gitu. Awal-awal pandemi sih jujur itu sangat memukul ya, terpukul ya saya bicara untuk semua bisnis kita bicara ya. Kita kan juga dulu ada beberapa ikut kita basar atau pameran yang biasa diadakan di mall itu kan nggak ada sekarang. Jadi barang-barang kita yang sudah kita produksi untuk kita ready stock otomatis kan kita tumpuk itu barang seperti itu. Nah itu juga kendala di pandemi saat ini gitu loh. Kalau protokol kesehatan sih awal-awal pandemi di Indonesia itu sempet kita work from home. Jadi beberapa pesanan customer yang sudah kita terima terpaksa kita pending gitu karena kan pegawai nggak masuk full ya. Itu yang bikin tenggang waktunya juga lama kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya barang-barang yang ready stock itu apakah dijual dengan diskon aja deh daripada nggak laku gitu atau ya udahlah nanti-nanti aja nunggu sampai keadaan membaik gitu. Alhamdulillah sih bisnis fashion atau baju itu sendiri kan tidak ada expired date-nya ya karena kan itu kain ya. Jadi ya ada Nggak akan basi juga gitu ya. nggak akan basi. Jadi ada beberapa yang kita sale yang memang kita sale maksudnya sudah out of update-nya sudah out of update ya. Gitu kita sale. Terus kalau yang beberapa produk yang masih premium atau yang masih baru kita keep dulu sampai pandemi ini selesai atau mungkin kita ikut bazar yang diadakan secara online. Karena kan memang selama ini tuh apa ya orang kan pasti seneng banget tuh kalau misalnya dapet yang diskon Betul, gitu betul. kan ya. Nah kalau dari protokol kesehatan
dalam pengerjaannya sendiri, apakah sekarang juga diterapkan yang namanya cuci tangan dulu sebelum masuk kantor, kemudian harus pakai masker dan lain-lain, itu juga diterapkan nggak di Batikan? Iya, betul. Dan juga customer kita batasi untuk datang ke galeri atau butik kita. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita semua online. Pesanannya lewat online, kita kirimnya juga lewat online. Jadi kita kirim ya, bukan kita datang fitting di butik, itu kita kurangin. Nah, ini mungkin banyak juga yang masih penasaran tentang deskripsi produknya sendiri dari Batikan tuh sebenarnya lebih ke apa sih? Apakah baju, tadi kan bilang baju custom bisa buat pernikahan, buat apa? Tapi sebenarnya dari awal konsep dari Batikan sendiri itu apa sih, Mbak Ayu? Sebenarnya sih kita ready to wear batik ya sebenarnya. Maksudnya untuk semua occasion, semua acara. Tapi karena semakin kesini permintaan kita tuh beragam gitu loh. Dari mulai kebaya yang hanya untuk undangan, semakin ke pernikahan kayak gitu. Jadi juga yang cowok pun juga jadi yang kemeja hanya untuk harian kerja, mereka semakin untuk acara-acara yang formal. Jadi kita juga produk atau kualitas batiknya kita tingkatkan di situ. Karena kan pasti beda. Iya sih, benar juga. Tapi ada nggak sih kehilangan sesuatu gitu dengan adanya meraih puncak kesuksesan itu kan pasti ada aja yang datang dan pergi gitu kan. Ada yang hilang nggak dari Batikan selama Mbak Ayu Mega menjalankan ini dan meraih kesuksesan dalam sampai ada di titik ini gitu? Amin. Jadi kalau datang dan pergi otomatis kalau namanya kita kerja sendiri ya, kita usaha sendiri ya pasti waktu yang tersita. Jadi Sabtu Minggu itu bisa dibilang bukan hilang ya, tapi sudah dibilang ya itu hari kerja. Seperti itu. Terus juga teman-teman yang dulu kita biasa hangout untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai, sekarang kita ngobrolnya serius dan itu sudah kurang banget waktu untuk kita sekedar hangout. Bahkan weekend aja pun masih banyak ini ya, kerjaan juga ya Mbak. Iya, karena kadang-kadang kita untuk pemotretan produk-produk yang baru dengan protokol kesehatan itu kita lakukan di hari weekend. Luar biasa. Kadang-kadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang ya puncak itu tadi gitu ya Mbak Bium ya. Karena kita harus benar-benar sungguh-sungguh karena kan ya namanya juga usaha ya, kita kan modalnya modal sendiri gitu. Betul. Kan kita juga ada pegawai ya, jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih sedikit bocoran, selama 3 tahun udah balik modal belum sih? Alhamdulillah udah ya. Udah. Aduh, kalau belum balik modal mungkin kukut Kak. Alhamdulillah udah. Oke, Ayu Mega, kesuksesan yang diraih sampai dengan adanya hari ini itu sebenarnya didedikasikan untuk siapa sih? Kalau sukses itu menurut saya ya untuk diri kita sendiri. Kita untuk menunjukkan ke diri kita sendiri bahwa kita mampu dan kita menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Luar biasa. Boleh kasih tahu dong Instagramnya, sosial medianya Batikan itu apa? Kemudian ini kalau pada mau beli Batikan bisa carinya di mana gitu kan? Sekalian kalau ada yang mau disampaikan lagi silahkan Aimi. Kalau Instagramnya Batikan di @batikan.co. Jadi bisa langsung lihat koleksi kita, juga bisa langsung chat admin ya untuk ngobrol-ngobrol atau konsultasi dulu kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Ayu Mega, sukses selalu. Semoga ini menjadi awal karir yang semakin cemerlang ke depannya. Kita senang banget ya ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Ayu Mega yang pastinya sangat menginspirasi karena hari ini kita belajar banyak sekali dari semangatnya Mbak Ayu Mega, dari mulai yang tadinya karyawan memulai usaha menjadi seorang pengusaha gitu kan. Banyak sekali yang dilalui, pastinya suka dukanya sampai akhirnya bisa membawa 8 karyawan hingga saat ini. Terima kasih banyak Ayu Mega. Sukses selalu untuk Batikan. Sukses selalu untuk Ayu Mega juga, mudah-mudahan karirnya semakin cemerlang. Amin. Terima kasih banyak sudah hadir, sehat selalu dan sampai jumpa.